Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara perpanjangan SIM secara offline atau dengan cara datang langsung ke Satpas. Jadi sebelum-sebelumnya saya banyak sekali bikin video cara perpanjangan SIM secara online. Tapi di video kali ini saya mau bikin tutorial cara perpanjangan SIM secara offline, supaya yang mungkin teman-teman merasa kesulitan untuk perpanjangan SIM secara online, atau mungkin teman-teman yang gak familiar dengan perpanjangan SIM secara online, kesulitan karena harus upload ini itu, harus apalah, atau mungkin susah untuk verifikasi KTP lewat handphone gitu. Jadi teman-teman bisa langsung perpanjangan SIM secara offline dengan datang langsung ke Satpas. Tapi teman-teman, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masa berlaku SIM-nya udah mepet atau udah mau habis, yuk segera melakukan perpanjangan SIM baik secara online maupun offline. Karena teman-teman, jika teman-teman itu telat melakukan perpanjangan SIM walaupun itu sehari aja, maka teman-teman harus bikin baru. Nggak bisa diperpanjang lagi SIM teman-teman itu. Jadi akan semakin ribet banget. Teman-teman tahu sendiri kan, kalau kita bikin baru SIM itu, aduh ribetnya Masya Allah. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan sampai kehabisan masa berlaku SIM-nya. Misalnya kurang 2 minggu atau seminggu, itu udah langsung melakukan perpanjangan SIM. Kalau teman-teman mau melakukan perpanjangan SIM secara online, itu 90 hari itu udah bisa melakukan perpanjangan SIM ya. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan perpanjangan SIM secara offline, 2 minggu atau seminggu itu langsung cus aja melakukan perpanjangan SIM ya. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan tentang cara perpanjangan SIM secara offline atau datang langsung ke Satpas. Jadi caranya, hal yang pertama harus dilakukan teman-teman saat akan melakukan perpanjangan SIM secara offline adalah dengan mempersiapkan syarat dan juga dokumen yang akan digunakan untuk memperpanjang SIM teman-teman. Apa aja sih syarat dan dokumennya? Ya, dokumennya adalah KTP asli teman-teman dan juga SIM lama teman-teman yang asli ya. Dan ini juga harus dikopi 2 lembar. Nah, saran saya ya teman-teman, takutnya nanti di Satpas itu tempat fotokopinya jauh. Jadi teman-teman kopi aja di rumah 2 lembar, supaya nanti di saat teman-teman datang ke Satpas udah tinggal beres gitu aja, tinggal nyodorin ke petugasnya. Nah, selain KTP dan juga SIM, teman-teman juga harus punya hasil tes kesehatan dan juga hasil tes psikologi. Nah, ini biasanya di Satpas ini udah disiapin ya teman-teman untuk tes kesehatan dan juga tes psikologinya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tes di luar juga nggak masalah, tapi pastikan tempat tes kesehatan itu bisa digunakan untuk perpanjangan SIM di Satpas ya. Jadi kalau misalnya mau cari aman, teman-teman tesnya di Satpas langsung aja. Ini sebenarnya teman-teman, untuk perpanjangan SIM secara offline ini, tes kesehatan dan juga tes psikologinya ini juga bisa menggunakan hasil tes kesehatan dan juga tes psikologi online ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ribet, teman-teman bisa langsung tes kesehatan dan juga tes psikologi di Satpas langsung. Jadi nanti teman-teman langsung aja datang ke Satpas dan melakukan pendaftaran di loket formulir ya. Setelah itu teman-teman bisa menuju loket untuk kesehatan. Biasanya ini untuk tes kesehatannya ini ruangannya terpisah dari pendaftaran perpanjangan SIM-nya ya. Biasanya teman-teman harus menuju tes kesehatan itu, dan nanti di sana teman-teman akan dicek untuk buta warna dan juga untuk tekanan darahnya. Nanti kalau udah selesai, teman-teman dapat surat hasil tes kesehatan. Dan untuk harga tes kesehatannya ini bervariasi ya teman-teman. Ada yang misalnya 25.000, ada yang 30.000. Jadi ini semua tergantung Satpasnya. Kemudian kalau teman-teman udah selesai melakukan tes kesehatan, teman-teman bisa langsung melakukan tes psikologi. Nah, untuk ruangannya, tes psikologinya ini teman-teman bisa tanya ke petugasnya, karena setiap Satpas juga ruangannya berbeda ya.
Kemudian untuk harga tes psikologi ini juga bervariasi teman-teman, tergantung satpasnya. Ada yang 60.000, ada yang 75.000, atau mungkin bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi teman-teman mempersiapkan dana lebih aja, jaga-jaga kalau ternyata di satpas teman-teman itu ternyata harga tes psikologi dan kesehatannya lebih mahal gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung aja tes psikologinya. Tes psikologi ini teman-teman soalnya itu biasanya banyak banget, tapi soalnya gampang banget tapi banyak, dan butuh kecermatan dan juga kecepatan karena itu biasanya ada waktunya gitu. Kayak kalau misalnya tes psikologi secara online yang di perpanjangan SIM online di FC itu ya teman-teman, itu misalnya satu soal itu waktunya terus bergerak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus saat melakukan tes psikologi ini. Kalau misalnya teman-teman mau kepo contoh soal tes psikologinya, teman-teman bisa langsung cek di channel saya tentang tes psikologi SIM ya. Di situ ada khusus video tentang tes psikologi online. Nah, kemudian nanti setelah selesai melakukan tes psikologinya, teman-teman akan mendapatkan surat hasil tes psikologinya, dan setelah itu teman-teman bisa langsung memberikan hasil tes kesehatan tersebut dan juga salinan KTP, SIM asli, dan juga yang udah di fotokopi tadi di ruang informasi dan pendaftaran permohonan SIM. Nanti di situ teman-teman akan mendapatkan formulir dan juga kartu asuransi ya teman-teman. Kalau melakukan perpanjangan SIM secara offline ini ada asuransinya, tapi kalau online nggak ada asuransi ini. Kemudian nanti setelah itu teman-teman bisa minta formulir pengajuan perpanjangan SIM di loket pendaftaran, dan juga teman-teman bisa langsung mengisi formulir tersebut. Nanti kalau udah teman-teman selesai mengisinya, teman-teman langsung aja kembalikan ke petugasnya, dan teman-teman tinggal tunggu antrian aja nanti sampai petugasnya akan memanggil teman-teman untuk menuju ke ruang rekam untuk foto, tanda tangan, dan juga sidik jari. Jadi kalau untuk melakukan perpanjangan SIM itu masih ada foto, tanda tangan, dan juga sidik jari ya. Jadi fotonya foto terbaru teman-teman. Kemudian nanti kalau udah selesai itu, udah deh selesai, tinggal cetak aja SIM-nya. Jadi teman-teman tinggal tunggu sampai SIM teman-teman selesai dicetak, dan yaudah selesai deh. Gitu. Jadi rinciannya tadi ya teman-teman harus bawa KTP dan juga SIM teman-teman yang akan diperpanjang ya, dan masing-masing di fotokopi 2 lembar. Nanti teman-teman bisa melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi di Satpas. Dan untuk rincian biayanya ya teman-teman, biaya untuk perpanjangan SIM ini untuk SIM A itu 80.000, untuk SIM C-nya itu 75.000. Biasanya nanti kalau di sana teman-teman bisa langsung bayar perpanjangan SIM-nya itu di loket-loket itu, nanti di sana udah disediakan. Dan harganya jadi totalnya untuk misalnya SIM C ya, perpanjangan SIM-nya 75.000, tes kesehatannya mungkin sekitar 30.000, terus kemudian tes psikologinya mungkin sekitar 75.000. Jadi sekitar itu teman-teman. Oh ya, ada juga biaya asuransi. Nanti akan saya tulis di deskripsi rincian biayanya kira-kira untuk perpanjangan SIM secara offline itu apa aja. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Dan nanti untuk persyaratannya juga akan saya tulis di deskripsi supaya teman-teman lebih jelas lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM secara offline, langsung datang ke Satpas, semoga berhasil. Dan caranya ini juga nggak terlalu susah, tapi teman-teman harus mempersiapkan waktu memang, apalagi kalau Satpasnya jauh dari rumah teman-teman gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik like jika teman-teman merasa suka dengan video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan video terupdate dari saya. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye.